Ya, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa ketemu dalam pertemuan mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM. Pada hari ini saya akan melanjutkan masih tema tentang koperasi, terutama tentang KUD. Oleh karena itu saya akan menyampaikan materi ini kurang lebih sampai jam 9 ya, karena nanti jam 9 saya ada rapat dengan Pak Rektor. Nah, saya akan mulai share materi saya terkait dengan peran koperasi. Gimana Mas? Apakah kelihatan materinya? Sudah kelihatan ya? Masih loading, Pak. Gimana? Oh, loading ya. Oh, udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Tema hari ini adalah koperasi atau KUD sebagai sarana pembangunan ekonomi pedesaan. Ini stressingnya, walaupun sebenarnya KUD itu tidak hanya di pedesaan ya. Kalau kita lihat di kota-kota seperti Yogyakarta atau kota Yogyakarta ini juga ada KUD-nya. Saya pernah mendampingi KUD di tahun 2006-an, hampir satu kabupaten penuh saya mendampingi KUD dan ternyata ada masalah. Oleh karena itu di tema hari ini kita ingin menjadikan sebuah kajian bahwa KUD itu masih layakkah untuk digunakan sebagai salah satu sektor guru perekonomian di Indonesia. Kalau kita lihat sektor guru ekonomi di Indonesia itu ada 3, yaitu yang pertama adalah koperasi, yang kedua adalah badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik swasta atau BUMS atau perusahaan-perusahaan. Nah, 3 hal itu yang akan menopang aktivitas ekonomi di Indonesia. Nah, kita akan masuk kepada koperasi atau KUD ini. Nah, kenapa saya menyampaikan materi tentang ini? Harapannya adalah di akhir kuliah mahasiswa itu dapat menerima konsep koperasi atau KUD sebagai pembangunan ekonomi di pedesaan. Jadi ini mengulang kembali sejarah keemasan KUD di era tahun 80-an, bahwa KUD itu menjadi salah satu stabilisasi harga di masyarakat, karena KUD punya peran yang bagus di dalam tata niaga, terutama tata niaga di bidang pertanian. Nah, yang menjadi fokus kedua adalah mengapa pembangunan itu difokuskan di pedesaan. Gitu. Kenapa basicnya di desa? Sehingga ada beberapa gubernur itu dalam kampanye ketika mau pilihan di salah satu provinsi itu, slogannya adalah Bali Desa Bangun Desa kan itu. Jadi kembali ke desa untuk membangun desa. Ini konsepnya adalah bahwa pembangunan itu difokuskan di daerah pedesaan, karena motor penggerak di ekonomi di Indonesia salah satunya ada di pedesaan itu. Nah, alasannya adalah pertama jumlah penduduk atau dan itu sebagian besar berada di daerah pedesaan. Ini sebagian besar. Nanti lihat ada persentasinya ya. Jadi sebagian besar penduduk di Indonesia itu tergolong sebagai tenaga kerja yang ada di pedesaan. Mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, itu semua ada di desa. Yang kedua, lahan pertanian yang relatif masih lebih luas dan subur ada di desa. Kalau kita lihat di kota-kota besar termasuk Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, itu lahan pertanian itu sudah sangat sempit kan itu. Bahkan untuk optimalisasi produksi pertanian, terutama sayur mayur, itu digunakan sebagai lahan vertikal kan itu, dengan hidroponik.
Nah, yang ketiga, bahan baku juga masih banyak di desa. Kalau teman-teman masih ketika pulang kampung ya, bagi yang di desa, itu semua yang ada di pedesaan itu bisa menjadi bahan baku dan bisa di dalam, kalau kita menggunakan istilah modern ya, bisa dikapitalisasi semua yang ada di desa itu. Ambil contoh, kalau dulu teman-teman mengenal gedebok pisang itu hanya untuk mainan jaranan zaman masa saya kecil kan itu. Sekarang gedebok pisang itu bisa digunakan sebagai salah satu bahan produk untuk mebel dan orientasinya ekspor. Berarti nilai gedebok pisang itu ketika ada proses produksi itu menimbulkan value kan, itu kemanfaatan dan menimbulkan nilai, artinya ada perubahan manfaat maka ada perubahan harga gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Ini contoh yang paling kecil, bahan baku yang ada di sekitar kita yang dulu terbuang-buang sekarang menjadi sangat bernilai tinggi. Yang berikutnya, di desa masih banyak pengangguran dan juga bekerja upahnya masih relatif murah. Jadi di sini masih bisa menggunakan tenaga kerja yang relatif murah. Nah, kenapa di desa masih bisa dibayar dengan murah? Karena biaya hidupnya juga masih rendah gitu. Berbeda dengan ketika biaya hidupnya mahal, maka UMP atau upah minimum regional itu juga akan menyesuaikan tingkat harga-harga kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Itu makanya UMP yang paling besar itu sekarang yang paling tinggi kan di daerahnya Mas Fauzan gitu. Karena Ya, banyak. Pak. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan UMP yang besar itu juga akan memberikan tingkat kesejahteraan yang tinggi? Nah, ini perlu dikaji kan itu. Nah, dengan adanya UMP yang besar ini, ketika diikuti oleh tingginya harga-harga kebutuhan atau harga-harga produk yang lain, ya tentu saja juga tidak akan memberikan kesejahteraan itu. Itu yang harus dikaji. Oleh karena itu sedikit tetapi bisa digunakan itu akan lebih baik daripada banyak tapi tidak dapat mencukupi. Nah, yang berikutnya adalah sifat asli masyarakat pedesaan mudah diajak kerjasama dan saling tolong-menolong, dapat digerakkan untuk tujuan usaha yang produksi seperti koperasi ini kan itu. Nah, koperasi atau KUD itu dengan prinsip kegotong royongan itu dan masyarakat desa juga masih kental dengan jiwa tolong-menolong dan kegotong royongan ini, maka ketika koperasi itu dimunculkan kembali, ini akan lebih mudah membangkitkannya karena modal dasarnya sudah ada dan ini perlu dioptimalkan, perlu disosialisasi lagi melalui teman-teman, sehingga ketika teman-teman itu nanti pulang ke kampung ada KUD yang memerlukan pembenahan, teman-teman itu bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau yang dihadapi. Nah, koperasi sebagai lembaga usaha yang paling cocok dalam pembangunan ekonomi di pedesaan. Mengapa? Nah, karena adanya kemampuan yang luas dari koperasi dalam menampung peran anggotanya yang punya kepentingan dalam bentuk usaha yang bermacam-macam gitu di desa itu. Koperasi pada saat itu bisa menjual benih, bisa menjual pupuk, bisa menjual beras, dan bisa menjual kebutuhan pokok yang mungkin di counter yang lain tidak ada. Tapi sekarang hampir tidak ditemukan bahwa koperasi ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama yang brandnya KUD atau koperasi unit desa gitu. Yang kedua adalah koperasi merupakan sarana atau bersama guna memudahkan pembinaan dari instansi terkait. Nah, sebenarnya koperasi ini dia punya mitra yang namanya Departemen Koperasi. Ya, Departemen Koperasi. Cuma sayangnya kalau saya boleh memberikan masukan, sayangnya antara koperasi itu tidak ada fungsi direct ke koperasi. Jadi Departemen Koperasi atau Dinas Koperasi itu tidak punya fungsi perintah kepada koperasi ini. Dia hanya punya semacam koordinasi. Saya sering sekali mencontohkan kegiatan kami yang pernah sudah kami jadwalkan sebelumnya, bahwa
bidang koperasi atau dinas koperasi, dalam ini adalah ketua bidang koperasi dari suatu kabupaten itu ingin berkunjung ke salah satu KUD di salah satu kecamatan tertentu yang sudah dijadwalkan sebelumnya, sampai di tengah jalan itu di cancel, dan itu sudah hari perjalanan itu. Nah, kenapa? Karena ya strukturnya ini hanya fungsi koordinatif, itu bukan fungsi instruktif. Kalau fungsi instruktif itu harus menjalankan perintah, ketika perintah tidak dijalankan ya kena sanksi gitu. Tapi kalau fungsi koordinatif nggak ada unsur perintah. Itu. Ya, nah yang berikutnya, koperasi dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan untuk berorganisasi ekonomi bagi kelompok lemah dan miskin secara merata, karena tanggung jawabnya sama ketika menjadi anggota. Hingga satu wilayah itu bisa menjadi anggota koperasi. Nah, hal-hal yang menyebabkan kemiskinan di pedesaan dan ini perlu penanganan secara ekstra melalui koperasi ini adalah yang pertama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia kurang lebih itu 81% tempat tinggalnya di pedesaan itu. Walaupun sekarang ada beberapa desa yang sudah bergeser dengan itu menjadi daerah suburban itu. Daerah suburban itu ya antara desa dan kota gitu. Kalau teman-teman itu di Yogyakarta dan kebetulan pernah keliling Ring Road itu dulu kawasan pedesaan, itu kawasan pedesaan. Sekarang sudah hampir seperti kota, gitu. Sudah hampir seperti kota. Namun itu disebut daerah suburban. Suburban itu antara desa dan kota. Nah, ini menjadi berbahaya karena pola pikirnya itu desa, tapi perilakunya kota. Dan ini mudah untuk digoyang dengan masuknya beberapa hal-hal negatif, misalnya minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Yang kedua, penghidupan masih bersandar pada usaha pertanian ini sebagian besar, dan teman-teman juga masih bisa dilihat di kawasan Ring Road Yogyakarta, apakah Ring Road Barat, Timur, dan Selatan itu masih pertanian, kecuali Ring Road Utara yang agak ke timur ya, mungkin daerah Condong Catur, Depok dan sekitarnya itu sudah minim sekali persawahan, sudah menjadi sarana perkantoran, pusat pendidikan, dan perdagangan itu. Lainnya berubah. Nah, lahan yang semakin sempit, kehidupan semakin memprihatinkan ini di desa, sehingga nanti perlu adanya intensifikasi. Nanti sedikit saya akan menyampaikan bagaimana ada terobosan nggak di revolusi industri 4.0 ini terkait dengan sektor pertanian, yang beberapa waktu yang lalu juga sudah saya lontarkan dalam sebuah seminar nasional untuk bagaimana industri pertanian itu tidak hanya sekarang ini kalau kita akui adalah 0.0 kan itu. Bahkan mungkin ada yang belum mampu untuk menggerakkan sistem produksi yang lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah untuk memperoleh hasil yang cukup, tanahnya harus diolah secara intensif. Nah, ini saya akan menyampaikan sebelum cara bagaimana mengintensifkan sektor pertanian ini atau intensifikasi sektor pertanian ini. Saya ingin menyampaikan beberapa contoh kasus bagaimana sektor pertanian ini bisa memberikan produksi yang lebih ketika lahan itu sempit. Saya terinspirasi ketika saya masih kecil itu melihat pohon kelapa itu kebanyakan atau rata-rata tingginya itu di atas 10 meter. Bahkan ada yang mencapai 15 meter ketinggiannya. Dan dengan ketinggian 10-15 meter tersebut, rata-rata masa berbuahnya juga cukup lama, bisa 10 tahunan itu baru berbuah. Jadi tanah kelapa ditanam itu buahnya 10 tahun, maka yang menanam itu kadang-kadang tidak menikmati hasil panennya, karena investasi masa depan yang menikmati adalah cucunya. Nah, lalu dengan perkembangan teknologi ternyata kelapa itu bisa dipercepat masa panennya gitu, masa panennya dipercepat dengan memperpendek ketinggian. Jadi tingginya sekarang tidak 10 sampai 15 tetapi
meter itu sudah rata-rata berbuah gitu. Dan itu disebut dengan kelapa hibrid ya, atau hybrid, kelapa cerdas gitu. Itu di buah kelapa gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mengelola hasil pertanian ini yang notabene adalah padi gitu, atau sebagian besar kalau orang bicara pertanian adalah padi. Lalu bagaimana intensifikasinya dengan lahan yang sempit, artinya makin menyempit karena yang dulunya tidak ada rumahnya sekarang ada rumahnya kan itu, sehingga lahannya menjadi sempit. Tuntutannya adalah, dan penduduknya semakin banyak. Tuntutannya adalah bagaimana produktivitas naik untuk memenuhi kebutuhan pokok makan bagi masyarakat Indonesia. Dan ini masalah besar sebenarnya kalau kita tidak atasi. Jadi semakin banyak penduduk, semakin sempit lahan, kita butuh semakin banyak kebutuhan beras. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara mengatasi itu? Cara mengatasinya adalah sebelum kita menggunakan intensifikasi ini, kita harus menggunakan pendekatan transformasi teknologi. Kita akan mencari solusi bagaimana mempercepat masa panen, namanya padi, masa panen padi. Nah, zaman saya kecil dulu padi itu yang disebut dengan padi gogong itu tingginya rata-rata hampir 1 dada. Ya kira-kira ya 120 sentian lah dari tanah itu ketinggiannya. Dan masa panennya juga lebih lama dibandingkan padi yang sekarang ini muncul IR, ada 36 saya sebut merek kan itu, dan ada varietas-varietas yang lain gitu. Nah, bisa enggak kita mempercepat masa panennya sehingga kalau saat ini padi itu rata-rata atau sawah dalam 1 tahun itu rata-rata panen 3 kali, sehingga 1 tahun itu panen 3 kali dengan jeda pengolahan dan pengeringan lahan. Nah, kita buat misalnya panennya menjadi 5 kali kan itu, atau 4 kali kan itu. Kalau luas lahannya menyempit dengan tingkat panennya meningkat atau frekuensi panennya meningkat, insya Allah kebutuhan stok beras juga akan terkendali kan itu. Apalagi kalau bisa ditingkatkan dari masa panen 3 kali menjadi 5 kali atau bahkan 6 kali. Bisa enggak? Dengan teknologi itu saya punya keyakinan, saya punya hipotesis yang nanti teman-teman itu bisa buktikan dengan orang-orang pertanian itu bisa. Karena apa? Karena itu bisa dipercepat masa panen. Duren dulu kita lihat duren itu kalau teman-teman pergi ke daerah Purworejo nggak ada duren itu yang tingginya 2-3 meter. Tapi sekarang ada duren yang tingginya hanya 2 meter yang ditanam di taman rumah kan itu yang sudah berbuah. Klengkeng kalau teman-teman lihat di daerah Temanggung itu yang menuju Semarang itu tinggi-tinggi sekali dan besar-besar sekali, ternyata klengkeng dengan tinggi 1,5 meter sampai 2 meter sekarang sudah ada yang bisa berbuah, dan itu adalah peran ilmu dan teknologi. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi ini? Nah, setelah kita punya masalah tersebut, maka intensifikasinya adalah milih bibit yang berkualitas unggul. Pilih bibit yang berkualitas unggul dari riset tadi. Bagaimana kita bisa membuat bibit yang berkualitas unggul itu dengan masa panen yang cepat gitu. Kalau tadinya itu 120 hari ya dibikin 90 hari atau 60 hari sudah panen gitu. Tentu saja itu yang tidak berbahaya terhadap kesehatan. Karena rekayasa industri itu ada yang berbahaya terhadap kesehatan manusia ketika di situ ada gen-gen yang pada saat pencangkokan atau pada saat penebalan benih itu menggunakan bahan-bahan yang mengganggu terhadap kesehatan manusia. Oke, yang berikutnya menggunakan cara atau bercocok tanam yang benar. Saya ambilkan contoh begini. Kenapa produktivitas hasil pertanian di pedesaan itu apalagi dengan luas lahan yang sempit ini produktivitasnya sempit, karena cara bercocok tanamnya juga menurut hipotesis saya juga belum benar. Kenapa? Karena setiap metode itu ada ilmunya. Setiap metode itu ada ilmunya. Jadi bercocok tanam itu adalah cara. Nah, cara menanam itu cara. Nah, ketika kita bicara tentang cara berarti ada ilmunya gitu.
Pertanyaannya adalah apakah masyarakat yang ada di pedesaan itu yang mohon maaf notabene usianya sudah bukan usia produktif lagi karena rata-rata itu di atas 50 tahun yang pergi ke sawah itu. Karena saya yakin bahwa teman-teman ini ada yang belum pernah pergi ke sawah, bahkan mungkin sekarang ini ngelihat sawah aja senang baru sebagai batas untuk hiburan kan itu, untuk selfie kan. Itu karena mereka tidak mempunyai ilmu bercocok tanam, bagaimana menanam yang baik gitu. Bisa cara menanamnya gitu, bisa musimnya atau ini musim apa sih? Apakah ini padi terus gitu? Apakah ini polwojo terus? Nah, ini harus diberikan. Oleh karena itu ada fakultas pertanian gitu. Fakultas kalau saya boleh mungkin mengistilahkan fakultas bercocok tanam ini. Fakultas pertanian itu ya fakultas bagaimana menanam dengan baik, ya, memelihara dengan baik, terus ngairi dengan baik, nanti panen dengan baik, jemur dengan baik, sehingga itu menjadi produk yang baik. Itu mestinya yang dipelajari. Nah, kalau misalnya masyarakat Indonesia generasi muda itu ada yang tertarik kepada fakultas bercocok tanam tadi, ini tidak akan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Karena yang jadi masalah adalah generasi muda tidak banyak yang mau menggeluti sektor pertanian ini. Karena sektor pertanian dianggap menjijikan, kotor, dan sebagainya. Tapi nanti dengan intensifikasi ini kita bisa menggunakan teknologi kan itu. Seperti yang ketiga, melihara tanaman dengan teknologi yang sesuai itu. Beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah mungkin juga di kelas manajemen operasi saya menyampaikan bagaimana ketika tanaman ini diberikan air kan itu. Apakah itu diairi dengan air yang mengalir kan itu atau menggunakan teknologi. Kalau saya boleh menyampaikan ide bagaimana di revolusi industri 4.0 ini diterapkan dalam bidang pertanian. Maka sudah saatnya industri pertanian itu diambil alih oleh anak muda. Ketika anak muda itu suka memainkan drone hanya digunakan untuk mengambil gambar, maka drone itu bisa digunakan untuk mengairi sawah. Jadi disemprot. Nah, oleh karena itu biayanya akan biaya variabelnya akan lebih murah kan itu, walaupun cost-nya agak mahal, tapi usia ekonomisnya juga bisa mahal, misalnya disemprot sehingga airnya itu lebih sedikit. Ya, terus memberi pupuk yang tepat dengan dosis yang memadai. Nah, kenapa memberi pupuk yang tepat? Saya punya adik yang kebetulan lulusan Fakultas Ekonomi dan punya pekerjaan sampingan itu memelihara atau bertani kan. Kebetulan bertani itu yang ditanam bukan padi kan itu. Yang ditanam adalah cabai kan itu. Ketika memberi pupuknya tidak benar dan dosisnya tidak pas, maka cabai itu menjadi keriting. Cabai itu menjadi keriting. Kenapa? Karena belum saatnya dipupuk, sudah dipupuk, cara memberikan pupuknya salah, dosisnya juga salah. Sama dengan orang itu, kalau misalnya teman-teman itu pusing atau sakit kepala, minum obatnya kelebihan dosis, bukan tambah pusing, bukan tambah sembuh, tetapi tambah menggelepar gitu. Mungkin bisa semaput gitu. Nah, ini sebagai suatu gambaran nyata di tempat kita bahwa rata-rata petani di Indonesia itu di dalam menjalankan proses produksinya hanya berdasarkan learning curve atau kurva pengalaman, yang kurva pengalaman itu didasari dengan autodidak. Jadi dia sifatnya trial and error kan gitu. Itu yang terjadi kan gitu, sehingga itu perlu adanya semacam pendidikan dan latihan di bidang pertanian. Saya kembalikan lagi di masa tahun 80-an, itu dulu ada kelompok tani dan mempunyai fungsi bahwa setiap 35 hari sekali itu diadakan pertemuan untuk bagaimana melakukan cocok tanam yang baik. Itu dulu ada yang namanya PPL, petugas penyuluh lapangan, yang datang ke desa-desa kelompok tani yang itu memberikan pencerahan kepada para petani. Saat ini saya kok
belum lihat lagi. Nah, oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang ada itu, saya memberanikan diri bagaimana teman-teman itu nanti bisa terlibat. Ya, teman-teman bukan ahli pertanian, tetapi bagaimana teman-teman itu bisa memberikan treatment terkait dengan manajemen pengolahan atau manajemen pasca panen gitu loh. Bisa juga gitu. Nanti supaya itu lebih optimal kan. Karena nanti berbeda penanganannya itu bagi yang mempunyai ilmu dengan bagi yang tidak mempunyai ilmu. Oke, yang berikutnya adalah menggunakan obat-obatan penyemprotan hama dengan cara yang tepat. Tadi sudah saya sampaikan ya. Terus memilih pengolahan tanah yang efisien kan itu. Kalau dulu itu menggunakan bajak, yang bajaknya itu digerakkan oleh sapi atau oleh kerbau, sekarang juga bisa digerakkan oleh mesin yang namanya traktor. Tetapi traktornya itu masih semi manual, semi otomatis, sehingga ketika teman-teman itu melihat orang baca sawah dengan traktor, ya dia masih masuk ke dalam lumpurnya kakinya, mestinya dia duduk di atas mesinnya itu sehingga dia hanya mengendarai kan itu, dan itu akan lebih enak dan menyenangkan bagi kaum muda. Terus membuat pengairan yang cukup dengan cara yang benar serta efisien. Tadi sudah saya singgung juga di awal bagaimana penggunaan drone itu sebagai alat untuk memberikan pengairan yang baik. Terus makan lahan yang seoptimal mungkin. Nah, ini bisa kaitannya dengan teori plan layout ini. Kalau teman-teman lihat di daerah pedesaan rata-rata sawah itu ada pematangnya, maka ada pematang sawah itu. Atau kalau orang Jawa bilang galengan. Pertanyaannya adalah apa sih fungsi galengan itu? Fungsi galengan itu bagi tanahnya yang miring adalah untuk menahan air supaya tidak airnya itu mengalir kan itu, sehingga akan merusak lahan di bawahnya. Itu bagi yang tanahnya miring, sehingga kalau teman-teman pergi ke Bali itu hanya melihat sawah yang bagus karena berundak-undak itu. Nah, undak-undakan itu disebut dengan galengan. Itu bagi yang miring. Nah, pertanyaannya adalah bagi yang daerahnya itu tidak miring atau datar, seperti di daerah Kerawang, di daerah Kerawang, daerah Kuningan, di daerah Cirebon gitu, Indramayu, itu kan bukan pegunungan itu, bukan perbukitan, tetapi daerahnya datar. Kok itu ada galengan-galengannya gitu. 1 hektar itu galengannya banyak sekali itu. Kalau galengan itu rata-rata 30 cm dan setiap 10 meter itu ada galengan, kan berarti kan ada dalam 1 hektar itu ada 100 dibagi 10 ada 10 galengan. 10 galengan itu berarti kalau panjang itu kan jadi melintang ya. Kalau panjangnya itu 100 kali 30 itu kan berarti 100 kali 30 itu sudah 30 meter. 30 meter persegi dalam setiap kotak itu. Berarti 30 meter persegi kali 10 berarti 300. 300 dikalikan melintangnya berarti nanti 10 kali 10 berarti 600 meter persegi. Nah, 600 meter persegi itu kalau tanahnya itu datar yaitu luas. Jadi lahan yang hilang, yang itu hanya ditumbuhi rumput ini itu. Itu fungsinya. Sehingga ada yang mengatakan itu fungsinya tidak hanya sekedar membatas, Pak, tapi fungsinya adalah untuk jalan orang yang sawah. Sebenarnya kan tidak harus lewat situ kan itu. Nah, oleh karena itu perlu dipikirkan lagi bagaimana tata guna lahan ini yang benar di layoutnya, sehingga kalau itu pembatas antara sawah tetangga dengan tetangga kita itu tidak harus galengan, itu bisa dengan tambangan itu atau tali kan itu, supaya itu bisa dioptimalkan lahannya gitu. Nah, teman-teman, kalau dalam 1 meter persegi itu kira-kira menghasilkan 2 kilo, 2 kilo gabah, berarti 600 meter persegi tadi itu bisa menghasilkan berapa? 600 kali 2 kilo. Berarti 1,2 kuintal kan itu ya. 1,2 kintal. Itu hilang kalau 1,2
dua kintal itu hilang, kalikan harganya berapa luas area kalau dibuat rupiah. Nah ini yang tidak dipikirkan. Karena apa? Karena memang masyarakat petani tidak mempunyai kepahaman terhadap itu. Nah yang berikutnya memanen dengan cara yang benar. Nah memanen dengan cara yang benar itu sekarang banyak yang memanen itu masih menggunakan sabit. Tahu ya sabit? Sabit itu dipangkas di bawah dengan dipegang. Nah pertanyaannya, pernahkah petani itu menghitung? Pernah para petani itu menghitung berapa butir yang rontok dari setiap sabitan itu? Itu tidak pernah dihitung kan itu. Nah itu sudah lus yang kedua gitu. Sudah lus yang kedua. Itu. Oleh karena itu ada teknologi sekarang di beberapa negara itu, bahkan di daerah tempat tinggal saya yang baru sekarang ini, kalau manen itu menggunakan traktor, jadi begitu dipangkas dia sudah masuk ke kantong, gitu, sudah masuk ke kantong. Nah itu memanen cara yang benar. Terus yang berikutnya melaksanakan program tumpang sari seperti mina, padi, ayam dan sebagainya. Nah ini saya pernah melakukan hal ini atau mendampingi kelompok tani ini yang dia mengintegrasikan antara pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, padi itu kalau dibuat pohon industri itu hampir 40 perusahaan itu bisa berdiri dari tanaman yang namanya padi. Dalam tanda petik itu luas lahannya minimal ya 1 kabupaten ya, atau 1 kecamatan. Itu bisa berdiri sekitar 40-an pabrik atau industri dari pohon industri padi itu. Jadi produk turunannya itu. Mulai dari jeraminya, mulai dari merangnya, mulai dari kulit gabahnya ya kulit gabah, mulai dari berasnya, mulai dari katulnya, macam-macam itu bisa sekitar 40-an pabrik. Nah, dan itu akan digunakan, the next customer-nya itu macam-macam. Ada yang manusia, the next customer-nya itu manusia. Jadi produk itu ada yang digunakan oleh manusia, ada yang digunakan oleh hewan. Hewan itu bisa yang hidup di air berarti ikan, bisa hewan yang hidup di darat, yaitu bisa ayam, bisa kambing, bisa sapi kan gitu. Nah, itu makhluk hidup. Jadi itu bisa industri itu bisa bermanfaat untuk makhluk hidup. Itu. Nah, oleh karena itu saya mencontohkan begini. Waktu itu saya kombinasikan antara padi, terus ikan, terus sapi kan itu. Kenapa kok ikan? Karena ikan butuh makan. Apa makanan dasar ikan? Makanan dasar ikan itu ternyata pelet. Nah, apa bahan baku pelet? Ternyata bahan baku pelet itu utamanya adalah bekadul gitu. Yang kedua adalah bisa kotoran hewan. Kotoran hewan itu apa saja? Bisa sapi, bisa kerbau gitu. Oleh karena itu disandingkan selain ikan tadi, peliharalah sapi. Loh nanti pelihara sapi susah makannya, yang ngasih makannya. Nggak usah susah-susah. Kenapa? Karena kita punya pohon padi yang namanya jerami. Itu bisa dibikin konsentrat, bisa dibikin pakan sapi. Sehingga sapinya itu tetap sehat karena dia makan jerami. Nah, yang berikutnya itu juga terkait dengan padinya. Lalu padinya gini, padinya adalah kita menggunakan pupuk dari kotoran sapi, sehingga padinya itu subur karena kotoran sapi, sapinya hidup karena pohon padi, dan ikannya hidup karena limbah padi dan kotoran sapi. Nah, supaya mereka bisa benar-benar hidup, maka harus dikelola dengan baik oleh manusia. Nah, manusianya sehat, makannya nasi, lauknya lauknya ikan dan daging sapi. Nah, itu terminologi yang bagaimana kita menggunakan koperasi ini sebagai salah satu basis untuk pengembangan atau pembangunan ekonomi di masyarakat pedesaan. Oke teman-teman, jam 9 saya ada rapat. Nanti kalau ada pertanyaan silakan teman-teman masukkan dalam chat room di Google Classroom. Nah, insya Allah nanti saya akan tanggapi di Google Classroom kan itu. Dan Baik, Pak. nanti ditulis di sana ya teman-teman. Ya Pak, terima kasih.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda dan mudah-mudahan kita ketemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.